Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah olehmu Allah, jangan sekali-kali perserikatkan Allah, persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan juga lakukanlah perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada kedua orang tuamu. Surat An-Nisa ayat 36. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kajian singkat kita kali ini berkenaan dengan ganjaran hebat bagi orang-orang yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya menyebutnya sebagai ganjaran hebat karena ini tidak diberikan Allah kepada orang-orang lain, dan ini adalah ganjaran yang khusus, ganjaran istimewa yang diberikan Allah khususnya bagi orang-orang yang berbakti, menghabiskan waktunya demi kebahagiaan orang tua, terutama ibunya. Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, kita agaknya sudah mendengar ada peristiwa tragis memilukan di daerah kita. Salah satu anak kemenakan kita di Kayu Tanam, anak gadis memang, yang sehari-hari hidup dengan segala keterbatasan dari orang tuanya, tapi tanpa gengsi mau menjual goreng setiap hari, menjajakan goreng setiap hari. Anak kemanakan kita ini melakukan itu katanya demi membahagiakan orang tuanya, membantu orang tuanya. Bahkan dengan itu si gadis ini menjanjikan untuk membuatkan rumah bagi orang tuanya, di samping cita-citanya untuk membeli laptop untuk melanjutkan kuliah. Kita tentu sudah tahu nama si gadis itu Nia Kurniasari, yang akhirnya harus ditakdirkan Allah menghadapi akhir hidup yang tragis, diperkosa lalu kemudian dibunuh oleh orang yang sangat bejat. Kita sudah tahu semuanya. Tapi apa yang bukan hanya sekedar menarik, hebat dari kisah nyata, bukan dihadapi oleh Nia lagi karena Nia sudah di dalam alam kubur, tapi yang dialami oleh keluarganya. Kalau kita baca media sosial, sampai sekarang pun tidak berhenti orang mendoakan Nia, mendoakan supaya Nia menjadi bidadari surga, ditempatkan Allah di surga Jannatul Na'im, dan selalu dipuji. Yang memuji bukan hanya orang Indonesia, tapi orang dari luar negeri pun juga memuji juga. Kenapa dipuji? Karena pengabdiannya kepada orang tuanya, ibunya. Dia mau dan rela menjajakan goreng setiap hari demi kebahagiaan ibunya. Bahkan banyak orang yang berkata bahwa banyak juga orang diperkosa, tapi beritanya sangat terbatas.
Tapi orang ini bukan sekadar diperkosa, tapi orang ini memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Akhlak mulia kepada orang tuanya, ibunya, membantu ibunya, biarlah dia bersusah-susah demi ibunya. Jadi doa orang tidak berhenti. Bahkan sampai sekarang pun sudah lebih 1 bulan Nia dipanggil oleh Allah. Masih ramai orang setiap hari bertakziah ke rumah. Banyak juga orang karena itu mengatakan pejabat saja meninggal, tidak seperti itu ramainya orang bertakziah. Ini sudah lebih 1 bulan. Inilah hebatnya apa yang selama ini berkembang dalam tradisi Islam. Nia ini sesungguhnya bukan penduduk bumi, tapi penduduk langit. Coba bayangkan, tidak terbayangkan, ramai orang bertakziah, ramai orang mendoakan kebaikan untuk dia, memohon kepada Allah supaya dia menjadi ahlul jannah, bidadari surga. Sampai sekarang orang tidak berhenti mendoakan itu. Satu lagi hebatnya juga, apa itu? Nia memang menyebutkan ingin membahagiakan orang tuanya dengan membangunkan rumah untuk orang tuanya dari hasil jual gorengannya. Di masa hidupnya itu memang tidak terbukti, tapi sekarang sudah mulai terbukti. Ternyata tanpa dipanggil oleh siapa kecuali hanya panggilan Allah, banyak orang menyumbangkan uang, bahan bangunan untuk membangun rumah bagi ibu Nia. Dan sekarang dari apa yang saya lihat beberapa hari lalu, sudah hampir separuh rumah itu berdiri. Dan inilah agaknya bukti hebat, ganjaran hebat bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Kisah Nia ini, para jamaah sekalian, agaknya sangat mirip dengan salah satu sahabat Nabi sebetulnya, walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Namanya Uwais bin Qarni. Uwais bin Qarni ini adalah seorang muslim dari Yaman. Hidup miskin. Pakaiannya hanya 2 lembar saja. Sehari ini kotor dicuci, lalu besok dipakai yang lain. Begitu setiap hari. Lalu apa pekerjaannya sehari-hari? Pekerjaannya sehari-hari membantu menggembalakan kambing orang. Dari upah itulah dia hidup untuk dirinya sendiri, dan dia juga membela ibunya, berbakti kepada ibunya yang sakit dan lumpuh. Sehari-hari ibunya sakit, lumpuh. Itulah dia kerjakan. Habis dia menggembala kambing, dia berikan makanan kepada ibunya. Walaupun satu kali dia pernah berusaha pergi ke Madinah untuk ketemu dengan Rasulullah. Dia minta izin kepada ibunya, "Ibu, boleh tidak saya pergi ke Madinah? Saya sangat kangen ketemu Rasulullah." Kata ibunya, "Ananda, boleh, silakan. Tapi begitu sudah ketemu engkau dengan Rasulullah, segera balik ke Yaman." Dia pergi, tapi sayangnya begitu sampai di Madinah, dia tidak ketemu dengan Rasul, karena Rasulullah sedang berperang. Akhirnya dia balik ke Yaman. Tapi di mana buktinya Uwais ini mirip dengan Nia, atau sebaliknya Nia mirip dengan Uwais? Begitu dia meninggal, Uwais ini seperti yang kita katakan orang miskin, tidak banyak yang tahu. Hidupnya sangat melarat. Siapapun di Yaman tidak ada yang tahu Uwais bin Qarni itu. Tapi begitu dia meninggal, ramai orang datang bertakziah. Luar biasa. Ribuan. Bahkan ikut menyelenggarakan, mulai dari memandikan, mengkafani, mengantar ke kubur. Orang-orang yang kenal sedikit dengan Uwais jadi heran. Ini siapa saja yang datang? Orang mana saja yang kok bisa ramai seramai itu? Akhirnya disitulah orang melihat riwayat. Ternyata Uwais ini bukan penduduk bumi. Beliau adalah penduduk langit. Yang turun datang ribuan itu adalah para malaikat. Kenapa? Uwais tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit oleh para malaikat. Disinilah kaum muslimin berbahagia,
ganjaran hebat bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan inilah yang diingatkan Allah antara lain dalam surat yang kita bacakan tadi itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Ini prinsip dasar utama dalam agama kita, yang nomor satu. Tapi nomor duanya coba bayangkan, wabil walidaini ihsana. Yang nomor dua sesudah bertauhid adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena itu bakti kepada kedua orang tua levelnya di bawah tauhid. Oleh karena itu siapa saja di antara kita yang bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah Allah akan berikan ganjaran hebat kepada kita. Sebagaimana niat di daerah kita, sebagaimana dulu Uwais bin Qarni, insya Allah mari kita terus berbuat baik kepada orang tua kita. Kalaupun orang tua kita tidak ada lagi sekarang, ada banyak sahabat orang tua kita, ada banyak kawannya. Teruslah berbuat baik, jalin silaturahmi dengan sahabat, kawan, orang tua kita. Maka itulah sunnah Nabi dan perintah Nabi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita terus semakin baik berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.